Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Addal amanah wa balagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghammah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Fa wallahu majzi'anna khaira ma jazaita nabiyan an ummatihi wa rasulan an da'watihi wa risalatihi wa iktafa atharahu ila yaumil la raiba fihi. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fa innahu may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun panjenengan berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini di pekan terakhir, insya Allah di penghujung bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Kita semuanya masih berada pada jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan indikasi bahwa atau ciri-ciri adalah kita semuanya masih berusaha untuk taat kepada Allah. Sampai hari yang ke-28 atau ke-27 sesuai dengan memulai puasanya hari apa? Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih mampu dan dimampukan oleh Allah untuk menjalankan sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah. Kita semuanya masih dimampukan oleh Allah untuk memulai puasa di hari yang penuh dengan keberkahan ini. Kita semuanya masih mampu dan dimampukan oleh Allah untuk mengkhatamkan Al-Quran, yang target kita adalah kita khatam sampai juz yang ke-30. Amin ya rabbal alamin. Dan doa pamungkas kita, doa andalan kita adalah semoga Allah memberikan kita husnul khotimah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, insya Allah tinggal besok kita berpuasa, hari ini dan besok. Sumben berarti pun boten poso. Besok lusa kita sudah berbuka. Oleh karena itu 2 hari yang tersisa ini kita jadikan 2 hari yang terbaik di antara hari-hari yang sebelumnya. Kita jadikan 2 hari yang akan kita alami insya Allah, hari ini dan besok adalah menjadi puncak semangat kita, puncak kesungguhan kita untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang kita tinggalkan di
kesempatan-kesempatan yang lalu. Kalau kemarin mungkin satu hari kita membaca 5 juz, maka hari ini paling tidak 10 juz. Mampu kan? Kan sudah libur ya. Pun libur to niki? Yang kantor sampun libur nggih? Oh sampun. Berarti kok ngajine teko jam pinten niki? Oh enggak, jam 6 saja karena kami ada acara yang lain. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kita insya Allah hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengkaji kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kajian pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi penutup yang baik untuk kita di bulan Ramadan ini, karena insya Allah besok sudah tidak ada kajian-kajian, karena mungkin ustadz-ustadz juga besok pun sami libur karena sudah mau bersih-bersih rumah. Ustadz, apakah membersihkan rumah termasuk bagian dari kesunahan? Oh, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan, kesucian itu sebagian dari iman. Jangan mengejek teman-teman kita yang hari ini ngecat rumah. Jangan ngelok nih koncong-koncong awake dhewe yang hari ini nyapu-nyapu, bubut-bubut suket. Oh enggak, itu adalah bagian dari keimanan. Poso ngene iki lek arep bodong ngene lek ra resik-resik, ya berarti ndak mencintai kebersihan. Tetapi ingat Bapak Ibu, yang namanya menjaga kebersihan itu ndak hanya sebelum hari raya. Rata-rata kita ini resik-resik omah lek pas arep bodoh. Sama dengan minta maaf. Minta maaf itu bukan hanya ketika hari raya, tetapi minta maaf itu kapan saja ketika kita bersalah kepada orang. Nggih. Termasuk ziarah kubur. Ziarah kubur itu ndak harus ngenteni sebelum hari raya atau ngenteni poso. Ketika kita sedang futur, ketika sedang iman lemah, kami donyan, lali mati, maka datanglah ziarah kubur supaya kembali ingat kepada apa? Jenengan lek midanget adzan, mireng adzan ngono lekas cegeh yang masjid, ngono ki ndang ziarah kubur atau endang-endang yang rumah sakit. Kenapa? Supaya muncul lagi semangat untuk beribadah. Makanya kalau sedang ibadah ingat seakan-akan kita mati besok. Ya, makanya dengan kita ziarah kubur, dengan mengunjungi orang-orang sakit itu lebih mendekatkan dan mengingatkan kita kepada kematian. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pokoknya ketika sedang lemah iman, datangi tempat-tempat yang bisa mengingatkan kita untuk mengingat kematian. Lek pun eleng mati, maka insya Allah tambah sregep lek ngibadah. Ndak harus nunggu hari raya. Dan insya Allah hari ini dan besok akan banyak sekali yang ziarah kubur. Pamit yang bapaknya, Pak, kula benjing badi badan. Atau ada yang nyabur dosa, tidak ada masalah. Ustadz, apa tidak boleh ziarah kubur sebelum hari raya? Boleh. Apa tidak boleh Ustadz ziarah kubur sebelum 1 hari 2 hari sebelum puasa? Boleh. Ya, yang tidak boleh itu adalah ketika mengkhususkan ziarah kubur di hari-hari tertentu. Tidak ada. Ziarah kubur itu kalau boleh setiap hari ziarah kubur tidak apa-apa. Wong jenengan kalau kemana lewati kuburan itu hasilnya ziarah kubur kok, ngelewati ning ngarepe ngoten niku. Maka usahakan setiap kali Anda melihat kuburan, kita ucapkan salam kepada orang-orang yang ada di kubur itu dengan mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahladi diyar minal mu'minina wal muslimin fa inna insyaallahu bikum lahikun. Napa sakit jawab? Ya lek wonten sing jawab jenengan malah melayu, Pak. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Waalaikumsalam. Wah. Bahaya Pak ya, itu insya Allah dijawab. Kita ucapkan keselamatan kepada ahli kubur. Taib. Bapak Ibu hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat
Berarti tinggal kurang lebih 70 halaman lagi kita akan khataman kitab Syama'ilun Nabi. Nanti kalau sudah khatam, Bapak Ibu mau dikasih ijazah? Oh iya, ijazah lulus mengkaji sama Syama'il. Nanti setelah itu jenengan bisa mengajar di masjid dan musola masing-masing. Bagaimana? Sudah sanggup kira-kira mengajar di masjid musola masing-masing? Jadi idealnya ketika mengajar itu panjenengan pernah belajar. Jadi jenengan pernah berguru, kemudian setelah itu baru mengajar. Yang bahaya ki lek rong tau berguru terus wani. Nah, ini yang bahaya. Oke, jadi mengajarkan satu kitab yang kita sendiri belum pernah berguru. Nah, ini bahaya ini Bapak Ibu. Jadi kalau bisa apa yang kita ajarkan itu setelah kita berguru. Jadi sanatnya jelas. Kami belajar kepada Syekh Yusri. Syekh Yusri insya Allah nyambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Makanya jenengan nanti ketika mengajar di musola atau di masjid panjenengan, siapa sanatmu? Dari Ustadz Anang, dari Syekh Yusri, terus nanti nyambung kepada Rasulullah SAW. Idealnya seperti itu. Tapi kalau nyambungnya cuma satu, nyambung ke siapa? Nyambung ke guru saya. Bareng ngono nyambung yang sopo nih? Duko nyambung yang sopo. Yang penting tidak nyambung yang gone Abu Jahal dan Abu bahaya ini. Nah, kalau ini buku ini berarti nyambungnya ke Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi nyambung kepada gurunya karena hadis ini adalah berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi. Baik. Jadi sebenarnya tradisi sanad ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi nyambung dan seharusnya kami bisa menyebutkan sanad ini. Guru kami siapa tapi saya tidak hafal. Tapi khusnudon kami insya Allah ini nyambung kepada Imam At-Tirmidzi dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, Ustadz saya tidak bisa bahasa Arab, berarti mengajarnya pakai terjemahannya tidak masalah. Pakai terjemahannya karena di YouTube itu banyak kajian-kajian yang langsung pakai terjemahannya Bapak Ibu. Pakai terjemahan apa? Terjemahan Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada masalah. Pakai terjemahan itu tidak ada masalah. Baik. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allahu bihi bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babu ma jaa fi hijamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menerangkan tentang bekamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bekamnya Nabi. Ini Pak Yusuf sampun rawuh napa dereng nggih? Oh, belum datang. Sebenarnya saya menunggu kedatangannya Pak Yusuf supaya nanti beliau bisa menceritakan teknis yang lebih detail. Sementara kalau di hadis ini secara umum Bapak Ibu, tapi nanti coba kita sampaikan semampu kami ya tentang masalah bekam ini dan pentingnya berbekam. Bapak Ibu di sini ada yang belum pernah dibekam sama sekali? Mohon maaf. Coba bisa diangkat tangan. Oh belum pernah Pak. Belum pernah Pak. Tukiar belum pernah. Pun nanti sama sih. Dereng? Oh sering. Alhamdulillah. Baik yang sebelah sini ada yang belum pernah bekam sama sekali Pak? Dereng pernah. Baik, semoga nanti setelah ini kita semuanya tercerahkan semua nggih Bapak Ibu nggih. Baik. Bismillah. Enak karena saudara kita, jamaah kita ada yang ahli bekam, bahkan beliau adalah ketua bekam di Trenggalek. Yang pagi ini masih OTW insyaallah masih dalam perjalanan nggih. Dan yang putri ada Ustadzah Ikrimah juga, itu juga ahli bekam juga. Termasuk Bu Yusuf juga ahli bekam juga. Nanti setelah kita mendapatkan pelajaran dari sini, semoga kesadaran kita untuk bekam semakin tinggi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang menerangkan tentang bekamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca dulu syarah atau keterangan dari Syekh Abdul Razak yang menerangkan buku Syama'il ini. Al-hijamatu dharbun minal ilajin nafi'. Bekam ini adalah salah satu metode atau salah satu metode pengobatan yang sangat bermanfaat. Nggih, Bapak Ibu, bekam ini adalah salah satu dari sekian banyak macam pengobatan yang sangat bermanfaat.
Wa qad fa'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam miraran. Ini yang perlu kita ketahui. Dan Rasul sudah sangat sering sekali melakukan bekam. Saya ulangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miraran itu sering sekali berbekam. Jadi jenengan yang sampai hari ini belum berbekam, berarti rong derek sunah Rasul melalui jalur bekam. Oke, baik. Wa a'tal hajjam ajrahu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada tukang bekam upahnya. Saya ulangi lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan upah kepada tukang bekam. Sementara kalau di sini Pak Yusuf itu bekam gratis. Sajane gak sunah juga itu bekam gratis itu. Dereng rawuh Pak Yusuf. Bariki pokoknya lek iso ditarif, lek ditarif bodo ra gelem dipegam Pak Ustaz, wong gratis ya bodo ra gelem dipegam. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi upah kepada tukang bekam. Memberi upah. Berarti bekam itu bisa dijadikan sebagai mata pencaharian, Bapak Ibu. Iya, karena itu keahlian. Keahlian itu hadirin yang dimuliakan Allah. Berapa nanti tarifnya? Insya Allah dibahas di sini nanti. Nah, kalau saja sing tarif tukang bekam itu di bawah ini, ya perlu dinaikkan lagi sesuai sunnah. Zaman Nabi sakmono, saiki paling ndak wis. Nah, ini adalah mempromosikan tukang bekam ini Bapak Ibu ya. Makanya tak enteni Pak Yusuf kok gak teko-teko iki ya. Saya dudukkan di sini kan cerita. Kalau Ustazah Ikrimah berkenan nggak ya duduk di sini kira-kira? Baik. Baik, kita lanjut. Wa arsyada ilaiha, dan Rasulullah SAW menganjurkan untuk bekam. Rasulullah SAW menganjurkan apa untuk? Wa akhbara anna fiha syifaan, dan Rasul mengabarkan kepada kita bahwa di dalam bekam itu ada kesembuhan, ada obat Bapak Ibu. Takunu bisyartil jildi bimusa. Nah, ini zaman dulu bekam itu dengan menyayat kulitnya disayat, diselebreh-selebreh ngoten, dengan musa, dengan silet yang steril, yang landep, napa landep niku? Tajam. Nah, sing landep, sing tajam. Au nahwuhu. Kalau sekarang dengan jarum ngoten nika. Kalau dulu diblestrep karena belum ada jarum dulu Bapak Ibu. Di cuk pakai jarum nika. Syartan yasiran, dengan disayat yang ringan. Wasahbud dam minhu bil mihjam. Kemudian setelah itu darahnya disedot. Setelah dibuatkan jalan, darahnya disedot. Wahia nau'un minal ilaji wat tadawi, dan itu termasuk bagian dari pengobatan dan penyembuhan. Nah, ingat ini diulang-ulang. Bekam itu bagian dari pengobatan dan penyembuhan apa? Penyakit. Faqad ja'a sahih, datang dalam hadis sahih. Ini diterangkan dalam hadis sahih dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, asyifa'u fi thalathatin. Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kesembuhan itu ada pada 3 cara pengobatan. Ini bukan berarti selain ini tidak, tapi kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, maka obat pengobatan atau kesembuhan itu kita bisa dapatkan dari 3 cara pengobatan. Nggih. 1, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarbati asalin, minum madu. Apa Bapak Ibu? Minum madu. Niki wau sahur pun sami ngunjuk madu napa dereng? Lah. Terus ngunjuk napa jenengan? Kopi. Saya ini termasuk pecandu kopi, ya bukan pecandu sih, ya seneng ngoten mawon. Sehari paling enggak 2 gelas, tapi puasa ini
jarang-jarang minum kopi Bapak Ibu. Kulo ngempet ya, kecuali kalau darurat saja. Lek ngelak tok. Jadi kami agak menghindari kopi ya untuk bulan puasa ini, dan alhamdulillah sehat kecuali hari Sabtu kemarin. Salah kedaden makan gorengan. Akhirnya tenggorokane sakit. Baik, minum apa? Madu, dan dianjurkan madu murni, bukan madu yang sudah dicampur dengan susu, gula. Pokoknya madu murni, nggih. Usahakan kalau minum madu carikan madu yang murni Bapak Ibu. Sekarang itu ada madu hitam. Madu hitam itu biasanya untuk kejantanan. Di radio-radio itu loh Pak. Untuk keperkasaan gitu. Baik, madu. Kami dulu waktu ke Kalimantan dikasih madu satu botol air mineral agak besar itu kalau dijual harganya 550.000. Sak botol air mineral yang besar itu Pak, itu berapa liter itu ya? 1 liter itu 500, itu langsung dari madu hutan yang nyarinya itu penuh dengan perjuangan katanya. Nah, tapi alhamdulillah niku diduduk regane, tapi dikasihkan itu madunya. Kalau beli Pak Ustadz ini 500 lebih nih Pak Ustadz. Oh, alhamdulillah. Iki kon nuku mboten pun. Niki mangke dipromosikan saja. Berarti tukune nang ndi? Tukune yo nang Kalimantan kono. Nah, kalau jenengan beli madu murah itu dicurigai. Sudah tercampur. Kok sak botol marjan menyebut merek loh. Botol sirup kok regane mek 50.000. Kuwi madune 30%, liyane napa? Engko malah diabetes mundak nih kemarin. Baik. Satu, minum madu. Yang kedua, wasyartoti mihjamin, bekam. Pengobatan itu 3. 1, minum madu. Yang kedua, bekam. Wakayyatinarin. Yang ketiga adalah menyudut dengan api. Jadi di dalam hadis ini dikatakan ada teknik pengobatan diconyok nggae geni Pak. Kai niku artinya disunduk karo geni. Karo bisa dengan besi panas atau dengan pokoknya barang sing panas ditulne ngoten. Disundukkan atau disudut dengan besi atau sesuatu yang panas ke tempat sakitnya. Kemudian wa anha ummati anil kai, dan Rasul tidak menganjurkan pengobatan dengan cara yang ketiga ini, dengan cara kai, menyudut dengan api. Itu tidak dianjurkan. Tapi begini Bapak Ibu, kami menemukan sebuah artikel yang insya Allah ini bisa dipertanggungjawabkan tentang analisa pengobatan dengan al-kai. Okay. Kalau minum madu dengan bekam ini sudah tidak ada masalah. Tetapi kenapa di sini Rasulullah SAW melarang cara pengobatan dengan kai, dengan disudut dengan api? Okay. Jadi di dalam tib an-nabawi, di dalam kedokteran ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang Rasulullah melarang berobat dengan al-kai, ya, yaitu dengan besi panas terus diconyok nih ngoten Bapak Ibu. Dan itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena menurut para ulama ini sangat beresiko Bapak Ibu. Jadi berobat dengan cara menyudutkan besi panas kepada badan itu sangat beresiko. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah dengan berarti Rasulullah SAW tidak menganjurkan itu menjadi haram? Ternyata tidak. Banyak analisa yang mengatakan paling tidak begini, ada 4 perkara yang berkenaan dengan kai ini Bapak Ibu. 1, berdasarkan hadis-hadis yang ada, Rasulullah SAW pernah melakukan kai, pernah. Kemudian yang kedua, tapi Nabi tidak suka.
pernah tapi tidak suka. Yang ketiga, Nabi memuji orang yang tidak melakukannya. Berarti lek enek wong sing yang tidak melakukan kai, Nabi apa? Memuji. Kemudian yang keempat, Nabi melarangnya. Berarti kai ini kalau menurut para ulama tidak sampai haram, tetapi hanya apa? Apa Bapak Ibu di bawahnya haram? Makruh. Karena Nabi tidak menyukai, tapi Nabi pernah melakukan, ya. Nabi pernah apa? Melakukan. Nah, ini di dalam sebuah artikel di kampus itu, ya, melalui penelitian yang sudah sangat bisa dipertanggungjawabkan. Jadi meskipun Nabi melarang kai, tetapi larangan ini tidak sampai kepada haram, tetapi adalah hanya sebatas makruh. Dan kalau memang tidak terpaksa melakukan kai ini, maka lebih baik kita menjauhi. Jadi lakukan pengobatan yang lebih tidak beresiko atau yang lebih kecil bahayanya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang masalah bekam ini. Jadi Rasulullah SAW mengatakan pengobatan itu ada 3. Yang pertama, atau kesembuhan itu ada 3 perkara. Yang pertama minum madu, bekam, dan yang ketiga adalah kai, menyundutkan besi panas kepada ke kulit. Baik. Wahia nafi'atun jiddan, dan bekam itu adalah sangat bermanfaat, ya, untuk tubuh kita dan obat bagi penyakit yang bermacam-macam, yang mana hari ini disebut dengan al-amrad al-musta'siyah, penyakit yang sangat parah. Bahkan direkomendasikan bahwa bekam ini bisa menyembuhkan dengan izin Allah untuk penyakit-penyakit yang dianggap parah di zaman ini, Bapak Ibu. Lakinnallaha, tetapi Allah, ja'ala fil hijamati shifaa'un min, akan tetapi Allah menjadikan bekam ini sebagai obat, ya, dengan izin Allah untuk penyakit-penyakit parah ini. Kemudian wat tadawi ma'murun bihi. Bapak Ibu, di sini Syekh Abdul Razak mengatakan berobat itu diperintahkan. Berobat niku napa? Diperintahkan. Wala yatanafi ma'at tawakkul, dan berobat dari penyakit itu bukan berarti kita tidak bertawakal kepada Allah. Wonten nggih tiyang niku sing menderita sakit kemudian nyapa Kang Ra suntik nyanggone dokter. Halah ya wis lah, aku ki tawakal. Lek sehat ya sehat, lek lara ya lara, lek mati ya mati. Ingin iki jenenge napa? Namine napa ngoten niku? Padha karo ngene, Pak, ngaji nggih merem. Kang nyapa merem? Halah ya wis lah. Wah, lek Allah ngersakne aku turu ya turu, melek ya melek. Mboten, ngono ki kudu ikhtiari. Carane bagaimana? Ya sembuh niku wonten tembok mburine jenengan niku. Sembuh piye carane digedhukne napa piye nggih? Enggak, bangun wudu insyaallah lek pun wudu hilang setane, Bapak Ibu. Ingat, ngantuk itu adalah godaan setan. Ngantuk pas ngaji loh. Tapi lek ngantuk pas poso siang-siang itu kebaikan itu. Nggih. Jadi sekali lagi, kalau kita tertimpa sesuatu dan kita masih bisa lepas dari itu, maka usahakan. Hari ini ndak punya uang, sok ben bodoh. Piye carane? Selama masih diberikan sehat, maka berikhtiar, diusahane aja lah ya wis lah, oleh THR piye moro dhewe THR ya. Ndak bisa begitu, kecuali sing pensiunan THR ya langsung moro gitu. Tapi ya kan dadak njimuk ning kantor pos ya, Pak. Iya, dinten ning omah ya ora mungkin tukang pose marani. Nggih Pak Gopar nggih. Sampun dipun THR ya, Pak. Oh, sampun telas. Oh. Sampun telas ben itu. Baik. Nah, apa kata Syekh Abdul Razak? Berobat itu perkara yang dianjurkan dan diperintahkan. Wala yatanafi ma'at tawakkul, tidak bertentangan dengan istilah tawakal. Bapak Ibu ada 2 ya, tawakul itu. Tawakul dan tawakul. Apa Bapak Ibu? Tawakul dan wakul, wane panjang.
Tawakul dan tawakul niku menerima ketetapan sambil mengusahakan. Jadi usaha riyen engko lek diusahani baru kemudian pasrah lilo menerima apa yang Allah berikan. Makanya pagi berangkat kerja, setelah itu pulang di sore hari menerima apa yang Allah berikan. Buka toko, gretek, ya Allah, kulo ikhtiar ya Allah, kulo buka toko untuk mencari rezeki yang barokah. Bar ngono, ternyata yang datang itu satu hari itu Bapak Ibu, Masya Allah, yang beli cuman satu. Jadi kat esuk teko sore niku sing moro mek wong siji Pak, itu pun tanya rumah orang. Moro, wah alhamdulillah pelanggan pertama Mbak nih. Ngapunten, rumahnya Pak Gofar yang mana ya? Oh no, kadang-kadang kecingak niku. Sama sekali tidak ada yang beli. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, yang penting saya sudah buka toko, saya sudah berusaha menjaring rezeki yang Engkau turunkan ya Allah. Ternyata tidak ada yang beli, saya ikhlas menerima. Ini namanya tawakul Pak. Tapi duwe toko ndak dibuka. Alah ya wis lah, lek enek sing perlu priyomoro dhewe ora usah buka. Niku namine tawakul. Jadi ada tawak pakai sidah, tawakul itu namanya diusahani dhisik bareng ngono hasil engko piye. Yang kedua tawakul. Tawakul niku napa? Duwe montor kek ning ngarepan, bengi-bengi kunci digletakne ning gone montor. Enek tulisan sing pengen nyolong nyolongo. Nah kuwi jenenge tawakul. Ya padha karo merem ngantuk wis alah ya wis lah. Ngono ki jenenge tawakul, dan itu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok ngaji ngantuk kok wis pasrah, ya wis lah tawakul. Allah benci banget itu. Kudu diusahani. Ngantuk, buh. Lek perlu nggo balsem diusir yang mripat. Nggih. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berobat itu termasuk bagian dari tawakal. Tawakul, yang betul itu tawakul Bapak Ibu, bukan tawakal. Tawakal itu artinya perintah, tawakalo. Lek tawakul itu adalah proses atau peristiwa tawakal itu sendiri. Namanya bertawakul. Rasulullah SAW bersabda, tadawu ya ibadallah atau tadawu ibadallah. Hei hamba Allah, berobatlah. Berobatlah. Fa innallaha subhanahu lam yadha' da'an illa wudi'a ma'ahu syifa. Sesungguhnya Allah tidak membuat penyakit kecuali di setiap penyakit itu ada apa? Ada penyembuh dan obatnya. Bapak Ibu, yang hari ini sakit harus optimis bahwa penyakit yang Anda derita itu Allah jamin ada obatnya. Illa kecuali al-haram. Al-haram itu penyakit tua atau pikun. Jenengan ki les kadung pikun kuwi angel obate Bapak Ibu. Tapi wong pikun ki kula gumun kula oleh dhuwit abang ora lali, Pak. Jan luar biasa. Les cetok dhuwit abang iku ora lali. Mamane kagungan tiang sepuh pikun. Ngono ki namanya aja lupa. Namanya lupa iki anake lali. Tapi lek nyeleh dhuwit ki mesti eling, Pak. Nah, itulah hebatnya the power of duit. Wong pikun kaya ngapa nglempetne duit mesti kelingan. Nah, ini orang hebatnya uang itu ya. Nah, Bapak Ibu, lek wis sepuh niku ndak kena diobati, ndak bisa. Apa? Kalau orang kanker stadium 4 apa mesti meninggal? Oh, belum tentu, Pak. Ada orang yang kanker stadium 4 divonis tinggal 5 hari, ternyata 5 tahun gak mati-mati, Bapak Ibu. Oh iya. Ada orang yang divonis kena penyakit HIV. Waliyadzubillah. HIV ini umurnya tinggal 6 bulan, ternyata sampai 10 tahun gak ninggal-ninggal, Pak. Sampai kemarin ada yang dibawa ke Trenggalek, teman kami Ustadz Heru membawa orang yang dengan mantan penderita HIV. Itu sudah kena HIV tapi sembuh, sekarang sehat Bapak Ibu. Memang idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, Allah tinggal bilang apa? Kun, mesti dadi. Ya. Jadi kalau Allah sudah bilang kun fayakun, mesti dadi, Pak. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kalau Allah menghendaki. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi kecuali penyakit tua dan pikun. Kita baca hadis nomor 360. Haddatsana qala Imam Tirmidzi, haddatsana Ali bin Hujrin, qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Humaid, qala su'ila Anas bin Malik an kasbil hajjam.
Dari Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik ditanya tentang pekerjaan tukang bekam. Hadirin, satu ketika Sayyidina Anas bin Malik ditanya tentang pekerjaan bekam. Tentang apa? Pekerjaan apa? Bekam. Qala Anas mengatakan, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berbekam. Hajamahu Abu Taibah. Tukang bekamnya Nabi namanya Abu Taibah. Saya ulangi, tukang bekamnya Nabi namanya siapa? Abu Taibah. Kalau Anda ditanya siapa tukang bekamnya Nabi, maka jenengan jawab tukang bekamnya Nabi adalah Abu Taibah. Fa amara lahu bi sa'aini min ta'amin. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk membayar, menggaji Abu Taibah dengan 2 sok makanan. Apa? 2 sok makanan. Wa kallama ahlahu. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada tuannya, fawadau anhu min kharajihi, supaya meringankan atau mengurangi setorannya. Wa qala inna afdal ma tadawaitum bihil hijamah. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya yang paling afdol ketika kalian berobat adalah dengan cara bekam. Au inna min amsal dawaikum al-hijamah. Sesungguhnya cara berobat yang paling baik adalah dengan cara bekam. Bapak Ibu, paling tidak di hadis ini ada 3 hal yang disampaikan kepada kita. 1, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perkara, okay? Dari hadis nomor 360 ini ada 5 perkara yang bisa kita faedah yang kita ambil. 1, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam. Itu yang pertama. Jadi kalau jenengan hari ini berbekam, berarti Rasul pun juga mengerjakan demikian. Kalau ada yang tanya, kui sopo sing marai? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan khawatir ketika jenengan berbekam, Rasul juga berbekam. Sama ketika panjenengan makan dengan tangan kanan, Rasul juga makan dengan tangan kanan. Sama ketika panjenengan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan, kemudian kakinya yang sebelah satu ditaruh di depan di perut, itu juga Rasul mengerjakan itu. Ketika Rasul makan pakai tangan, ya kita pun juga mengikuti makan pakai tangan ketika memungkinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang bekam Nabi tadi? Abu Taibah. Yang kedua itu, okay? Dari hadis itu kita dapatkan, 1, Rasulullah berbekam. Yang kedua, tukang bekamnya Nabi namanya siapa? Abu Taibah. Abu Taibah ini kunyah, Bapak Ibu. Nama aslinya wallahu a'lam. Abu Taibah itu berarti dia bapaknya siapa? Taibah. Berarti nama aslinya ada seharusnya. Lanjut. Yang ketiga, nah ini, upah tukang bekam itu kalau di zaman Nabi 2 sok. Berapa? 2 sok. 2 sok niku pinten? Baik. 1 sok pinten? Badok. Lek kula mbiyen memahami sok niku disokne kok. Sok. Sok ngoten. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Upahnya tukang bekam itu kalau Nabi mengupah tukang bekam adalah minimal 2 sok. Berarti hari ini nek saged pomo memberi upah, ingat loh ya, upah kepada tukang bekam kui minimal 2 sok. 2 sok itu kalau dikiloni itu adalah 6 kilo. 1 sok berarti berapa kilo? 3 kilo. Zakat itu kan 1 sok, Pak. Makanya zakat itu tergantung ukurannya sih. Ada yang 2,5 kilo, ada yang 2,7, ada yang dibulatkan menjadi 3. Jadi jenengan bayar zakat itu kalau Majelis Tarjih Muhammadiyah 2,5 karena standar minimal itu. Kalau jenengan pengen Ustaz timbang kurang ya dinaikkan tidak apa-apa. 3 kilo juga tidak apa-apa. Jadi 1 sok itu 3 kilo. Kalau 2 sok berarti berapa? Baik, sekarang berapa harga beras yang spesial, Bu? Sing paling wangi pinten sekilo, Bu? Yang paling wangi, paling enak, Pak. Saya setuju. Wes beras yang paling larang pinten sani?
12 niku. Oh nggih, sekilo 12.000 nggih. Baik. Berarti kalau kali 6 berapa? Coba dikalikan. 72. Itu zaman Nabi, zaman Lombok dereng larang. Brambang dereng larang. Maka kalau zaman Nabi saja adalah 72.000, berarti paling tidak hari ini sudah 5 kali lipat daripada zaman berapa? Ayo diping nih, ping 5. Jadi nyangoni tukang bekam ini paling tidak 350. Ngono kok digratis nih Pak Yusuf. Apa boleh Ustadz narif loh? Zaman Nabi sudah begini, tarifnya 2 sok Pak. Tarifnya 2 sok. Ya, tarifnya 2 sok makanan. Itu beras, belum nanti dikeroskan dengan yang lain-lain, gandum dan sebagainya, kurma. Baik. Berapapun itu, monggo. Yang penting kalau kita berbekam, memang kalau sunnahnya Rasul itu kita mengupah dan memberi gaji kepada tukang bekam. Berapa tadi? 2. Pon jenengan hitung piyambak, jangan kira-kira piyambak pantese piro ya. Karena itu tugas berat, Pak. Jojoi anu niku lek kleru jojoi ngono iso bahaya niku, Pak. Nyileti anu itu bahaya. Makanya ini keahlian yang harus dihargai. Baik. Yang ketiga itu ya. Yang keempat. Di situ diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengusulkan kharaj kepada majikan si tukang bekam. Jadi Abu Thaibah ini adalah seorang budak yang punya majikan. Nah, apa kewajiban Abu Thaibah dari pekerjaan bekam itu? Kewajiban dia adalah setor kepada majikan. Jadi setiap bekam, setiap dia bekerja, dia harus setor kepada majikannya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta keringanan, tolonglah setorane Abu Thaibah ini dilongi, ya, dikurangi, karena dia mempunyai profesi sebagai tukang bekam. Yang kelima, Bapak Ibu, yang bisa kita ambil faedah dari hadis 260 adalah bekam itu merupakan salah satu obat yang paling manjur untuk mengobati penyakit. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seberapa manfaat bekam itu? Kalau kita berbicara tentang bekam dan kedokteran, saya menyimak dari ulasan Dr. Agus Rahmadiah. Beliau adalah seorang dokter yang juga ahli bekam. Kami mencatat ada 4 manfaat yang sangat-sangat besar dari bekam itu, Bapak Ibu. Ada 4 ya. Ini dilihat dari aspek kedokteran. Dan ini tukang-tukang bekam sudah harus wajib tahu ini, Satu, bekam itu Bapak Ibu mengeluarkan cairan interstisial. Jadi bekam ini mengeluarkan cairan yang di bawah kulit ini, yang itu isinya sampah, makanan dan sebagainya, dikeluarkan melalui darah yang keluar itu. Sampah-sampah akan dikeluarkan melalui darah yang keluar itu, Bapak Ibu. Jadi kita makan itu kan makan sembarang barang kita makan, kadang-kadang sampah pun kita, makanan yang kita makan itu juga mengandung sampah-sampah, maksudnya sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh, dan itu dikeluarkan melalui darah yang disedot keluar itu. Itu satu. Mengeluarkan sampah. Yang kedua, Bapak Ibu, bekam itu mengeluarkan zat nitrit oxide. Apa nitrit oxide? Nitrit oxide itu adalah yang menyebabkan hipertensi nih, sing marai wong hipertensi itu karena memang itu banyak zat nitrit oxide-nya. Jadi bekam ini sangat dianjurkan bagi orang yang hipertensi. Sing gane muring-muring niku nggih. Biasanya kan hipertensi gane muring-muring nggih Bapak Ibu nggih.
Jadi bekam ini saya ulangi lagi, siapa yang menderita hipertensi tekanan darah 200/230, ini pecah ya pembuluh darah ya. Pokoknya yang punya hipertensi itu sangat dianjurkan untuk bekam Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisa melonggarkan pembuluh darah itu, ya, melonggarkan pembuluh darah. Ya. Siapa yang punya hipertensi dianjurkan bekam. Yang ketiga, menurut Dr. Agus Rahmadi, bekam itu bisa mengaktifkan endorfin. Bekam itu bisa mengaktifkan endorfin. Apa endorfin itu? Endorfin itu adalah zat atau hormon yang membuat kita bahagia. Jenengan kalau gayane susah mawon, wayahe bahagia panggah susah, berarti niku kakian hormon apa? Jadi begini, mohon maaf. Endorfin, mengaktifkan hormon endorfin. Makanya dengan bekam itu bisa membuat bahagia Bapak Ibu. Jadi masih orang duit bar bekam insya Allah. Insya Allah. Pokoknya rantai duit bodoh-bodoh ini belas rantai duit jenengan bekamo. Nah, insya Allah bar bekam bahagia. Mbah bahagianya kok ngopo sementing kok cucu bahagia ngono nggih. Itu mengaktifkan hormon mengaktifkan hormon endorfin. Nah, ini penting. Jadi termasuk senyum ini kok nggih Bu, Pak. Senyum itu kan juga bisa mengeluarkan hormon endorfin itu. Jadi orang itu kalau susah-susah terus itu harus banyak apa? Senyum, kan bahagia. Wis oke masalah cemberut pisan. Nah, ini bahaya ini. Baik. Yang keempat, kata Dr. Agus Rahmadi, bekam itu dapat mengeluarkan zat yang tidak berguna dalam tubuh, ya. Mengeluarkan zat yang tidak apa? Yang tidak berguna. Nah, ini apa namanya? Bekam itu bisa mengeluarkan zat yang tidak apa? Tidak berguna. Nah, jadi ada 4 itu nggih. Jadi penting sekali berbekam ini Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, penting sekali. Intinya dia akan mengeluarkan interstisial tadi, kemudian mengeluarkan zat nitrit oxide untuk hipertensi tadi, mengeluarkan sampah, kemudian menyembuhkan hipertensi. Kemudian yang ketiga mengaktifkan endorfin agar kita tidak gampang susah, biar selalu bahagia. Makanya wong ki lek rutin bekam merenges saya Pak. Duwe randuwe duit pokoknya merenges saya bahagia. Yang keempat mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna dalam tubuh kita, Nah, itu yang manfaat dari bekam bila ditinjau dari kedokteran, dari medis Bapak Ibu. Jadi memang ini menambah keyakinan kita bahwa apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW itu pasti benar. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad itu pasti benar. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi itu tidak akan tersesat Bapak Ibu. Dan ini menandakan bahwa Rasul itu adalah benar-benar Nabi. Rasulullah SAW benar-benar Nabi. Maaf, makan dengan mulut itu yang mencontohkan Nabi. Bahkan menjilati jari-jari yang digunakan untuk makan itu juga sunnah Nabi Pak. Kenapa? Karena tangan kita ini mengandung bakteri yang memudahkan makanan untuk segera busuk. Lek pakai sendok kingko rada angel busuknya, tapi kalau sudah tersentuh oleh tangan wis kena bakteri yang di tangan, tapi bakteri baik, bakteri pembusuk makanan. Jadi apapun yang diwariskan oleh Nabi itu adalah untuk kebaikan dan pasti benar. Harus yakin itu, jangan sampai tidak yakin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bekam zaman Nabi itu dengan cara pakai gelas Pak. Kalau sekarang kan pakai kop itu. Kalau zaman Nabi bekam itu pakai gelas, terus dikasih ngebong kertas ngoten, membakar kertas terus dimasukkan ke dalamnya supaya naik semua. Kemudian setelah itu disedot disilet-silet begitu. Sekarang sudah pakai tembak itu ya. Jadi di kop, kemudian setelah naik semuanya berwarna ditusuk-tusuk kemudian baru disedot darahnya itu. Nah, itu zaman sekarang. Kalau zaman Nabi dengan cara yang bermacam-macam seperti disayat-sayat pakai silet tadi. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya.
Keterangan hadis 360, ditanya Anas bin Malik tentang hukum pekerjaan bekam atau tentang upah bekam. Yang masih ragu-ragu, ihtajama Rasulullah SAW hajamahu Abu Taibah fa'amarolahu biso'aini min to'am. Rasulullah SAW berbekam, yang membekam adalah Abu Taibah, dan beliau Rasulullah SAW mengupahnya dengan 2 sok. Kemudian ketika ada yang mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan kasbul hajjami habis. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan pekerjaan bekam itu buruk. Ini tidak menandakan bahwa bekam itu dilarang atau pekerjaan bekam itu adalah pekerjaan yang tidak baik. Kenapa? Karena di satu sisi ketika Rasulullah SAW juga mengatakan bawang merah, bawang putih itu adalah perkara yang atau barang yang buruk, tetapi Rasul tidak melarang orang yang jualan bawang merah dan bawang putih. Aslinya bawang merah, bawang putih itu tidak baik. Kenapa? Karena bikin apa? Mulut bau. Dodol pete barang kerapi saja nih. Dodol jering barang niku ndak apik. Tapi kan Rasul tidak melarang itu. Maka ketika ada hadis yang mengatakan kasbul hajjami khabis, perbuatan atau upah dari hajam bekam itu tidak baik, itu tidak menandakan bahwa itu adalah buruk atau haram. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW mengupah tukang bekam. Terus kita lanjut. Hadis nomor 361. Haddatsana Amr bin Ali qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Warqa ibni Umar an Abdil A'la an Abi Jamilah an Ali, dari Sayyidina Ali, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa amarani fa'ataitul hajjam ajrohu. Sama, Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk berbekam dan memerintahkan aku untuk memberikan kepada tukang bekam upahnya. Nomor 362. Haddatsana Harun bin Ishaq Al-Hamdani qala haddatsana Abdatu ibn Sufyan Ats-Tsauri an Jabir an Sya'bi an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, qala inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama fil akhda'aini wa bainal katifaini wa a'tal hajjam ajrahu walau kana haraman lam yu'tihu. Baik Bapak Ibu, di mana titik-titik bekam? Dan ini sudah sangat difahami oleh tukang apa? Bekam. Bekam itu kalau menurut Nabi adalah fil akhda'aini. Di mana Bapak Ibu? Fil. Baik. Akhda'ain itu sebelah mana? Jenengan yang pernah dibekam. Ya. Akhda'ain itu adalah irqani fi janibil unuq wa bainal katifain fi a'la dhahr. Di sini Bapak Ibu, di sekitar cengel cara wong Jawa. Itu di situ. Dan biasanya ketika bekam yang ditusuk di situ, itu namanya akhda'ain. Ya, itu adalah tempat titik bekam yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun nanti kemudian ada titik-titik yang lain. Baik, yang pertama yang dianjurkan adalah di mana fil akhda'ain. Akhda'ain itu adalah di antara leher, di antara gulu, di antara 2 pundak di sini. Oke, nanti mungkin jenengan bisa langsung konsultasi dengan yang ahli bekam. Ya, kenapa Rasulullah SAW kok menganjurkan bekam di sebelah sini, di belakang sini. Kemudian kita bahas lagi di hadis selanjutnya. Haddatsana Abdul Quddus bin Muhammad Al-Attar Al-Basri, haddatsana Amr bin Asim qala haddatsana Hammam wa Jarir bin Hazim qala haddatsana Qatadah an Anas bin Malik kana Rasulullah SAW yahtajimu fil akhda'aini wal kahil wa kana yahtajimu li 17 wa 19 wa 21. Yang pertama, Rasulullah SAW menganjurkan berbekam di sini, di akhda'ain tadi, wal kahil. Kahil itu adalah punggung bagian atas Bapak Ibu. Di antara kedua pundak namanya akhda'ain. Kemudian yang kedua fil kahil. Kahil itu artinya di punggung bagian atas, yang tengah. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan bahwa Rasul SAW berbekam itu, ini waktunya Bapak Ibu, waktu yang disunahkan, li sab'i asyrota, tanggal 17. Tanggal berapa? 17. Tanggal berarti bulan Pak. Ya. Ingat loh ya, kalau dalam Islam itu penanggalan bukan pakai matahari, tapi pakai apa? Sama seperti zakat Bapak Ibu. Nisab zakat itu ngitung setahunnya pakai apa? Bulan apa? Bulan Hijriah. Makanya kulon jenengan harus hafal bulan Hijriah. Napa bulan pertama? Muharram. Bulan kedua? Tidak mikir ya. Februari. Terus apa?
Dzulqa'dah nggih, heeh. Sik to iki piye to iki? Sik. Niki Islam sedaya nggih. Heeh. Lah Islam kok gak hafal kalender Hijriah. Muharram. Musararaju. Napa? Musararajuju terus rosa dul. Sudah lupa? Saya iki penting iki. Saya di musara. Ikuti saya orang. Fokus, aja ngantuk. Yuk. Musararajuju rosa dul. Ayo semuanya mengucapkan. Semuanya mengucapkan biar hafal. Maaf, idahnya janda mati suami meninggal 4 bulan 10 hari. Itu pakai kalender bukan Januari, Februari, Maret, April. Suamiku meninggal 5 April, berarti aku boleh menikah tanggal 15 Mei, Juni, Juli, Agustus. Agustus tanggal 15. Oh enggak, pakai kalender nisab zakat. Saya dapat uang 100 juta tanggal 5 Ramadan. Berarti saya mengeluarkan tahun depan tanggal 5 Ramadan. Ngoten. Jangan dihitung pakai 5 Mei, 5 April. Bukan begitu, Bapak Ibu, nggih? Baik. Yuk bareng-bareng 1 2 3. Musararajuju rosa kelingane dul. Lagi yuk 1 2 3 yuk yang bener. Sekarang disebutkan secara utuh 1 2 3. Kok Sawal toh? Bar Muharram kok Sawal ki bulan pengen ndang bodoh iki. Muharram, Safar, kok Rajab, ya Allah. Poso ini memang mempengaruhi IQ. Langi yo. Kudu apal, rong apal kula dereng lila niki ngebarne niki. Yo, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadat Tsaniyah, Rajab, Ruwah, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Kok Jumadil Ula? Bar bodoh ya selo, Pak. Jumadul kok. Dah, terus. Yo sing kompak. Dari awal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. 1 2 3. Muharram. Jumadal Ula, Jumadat Tsaniyah, Sya'ban, Ramadan, baik. Pak Sukirman sampun hafal? Alah Pak, sing penting guys. Baik. Bapak Ibu, penting bagi seorang muslim menghafalkan kalender Hijriah. Walaupun yang PNS bayaran jenengan di kalender Masehi. Baik. Berbekam itu yang terbaik kalau menurut hadis ini ya, itu adalah di tanggal 17 di bulan itu, kemudian 19, kemudian 21. Meskipun Bapak Ibu, menurut Syekh Umar Mukbil, seorang pakar hadis juga yang membahas tentang Syama'il ini, beliau mengatakan tambahan tanggal ini hadisnya dhaif. Jadi tanggal 19, 17, 19 ini kalau menurut beliau ini adalah
dhaif ya, hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Tetapi Bapak Ibu, memang setelah diteliti kembali dalam ilmu kedokteran, ternyata betul Pak. Tanggal sakmono itu memang waktu yang tepat sekali untuk bekam ternyata. Jadi inilah yang kemudian membawa Imam Al-Ghazali untuk mengambil beberapa hadis dhaif untuk fadhailul a'mal. Yang penting bukan untuk ibadah loh nggih. Lek salat, poso, haji kudu hadis so. Tapi kalau untuk keutamaan amal itu tidak apa-apa pakai hadis dhaif menurut Imam Al-Ghazali. Termasuk hadis ini menurut Syekh Mukbil ini juga dhaif. Tetapi memang setelah diteliti di dalam ilmu kedokteran ternyata apa? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa bekam itu tanggal 17, 19, 21? Karena kalau kata Dokter Ahmadi itu tanggal 15 itu ketika bulan purnama itu air laut sedang pasang napa surut? Pasang niku napa? Naik, baik kan? Naik. Jadi segala cairan itu juga ikut. Darah kita cair apa enggak? Berarti getih dhewe juga ikut. Jadi biasanya iki 120 per engko lek tanggal 15 kuwi naik. Ini bukan berarti kok kemudian akhir bulan terus duwe entek ngoten mboten lho nggih. Engko lek duwe entek akhir bulan kan ya detak jantung semakin tegang niku Bapak Ibu. Tensi semakin tinggi bukan. Kenapa kok enggak di tanggal 15-nya aja ketika sedang naik-naiknya? Jangan, ketika sedang naik-naiknya bahaya Pak kalau dibekam malahan. Makanya ngenteni pasang, naik terus agak baru setelah itu dibekam. Ngenteni tanggal 17, 19 dan 21. Jadi bukan di tanggal 15-nya. Tanggal 15-nya sedang pasang-pasangnya itu. Nggih, sedang yo bahaya niki mangke. Makanya nunggu rada lerem Bapak Ibu. Apa neh? Sedang naik terus mumet ra duwe duit. Tambah mundak munjuk nih. Makanya kebanyakan orang stroke itu di akhir bulan. Pegawai-pegawai yang stroke itu biasanya di akhir bulan. Mikir duit entek. Susahnya jadi pegawai negeri itu begitu. Bayarannya mek nang awal bulan, Pak. Susah. Apa nih ra duwe biayakan liya. Nggih. Bayaran di awal bulan tok, engko tanggal 15 pun telas biasanya. Tanggal 15 teko tanggal terakhir niku karek mumete Pak. Utang golek utangan. Engko bayaran nggih bayar utang. Urung kok bayar kreditan. Penak iki panggah bos anugrah iki. Merdeka nggih. Napa, Jan? Anugrah merdeka, Pak. Merdeka kok anugrah. Lah ya orang guyu. Bos merdeka. Kuwi bendino bayaran, Pak. Baik. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini waktu-waktu bekam ini memang karena di saat itu darahnya sedang sedang naik, makanya sangat tepat sekali untuk dipegam pada saat itu. Nah, kemudian kita lanjut Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ke hadis yang selanjutnya. Hadis terakhir nomor 365. Haddatsana Ishaq bin Mansur qala anba'ana Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah an Anas bin Malik anna Rasulullah SAW ihtajama wa huwa muhrim bimalalin ala dhahril qadam. Berbicara kepada kami Ishaq bin Mansur, memberitakan kepada kami Abdul Razzaq dari Ma'mar an Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW berbekam wa huwa muhrim sementara beliau sedang dalam keadaan ihram. Rasul berbekam dalam kondisi ihram. Berarti tidak apa-apa. Bekam dalam kondisi ihram tidak apa-apa. Tapi kalau memang mengharuskan memotong bulu-bulu, berarti dia membayar apa? Membayar denda dam. Baik. Di mana bekamnya Bapak Ibu? Di punggung kaki. Di punggung kaki. Jadi Rasulullah berbekam di punggung kaki karena waktu itu beliau merasakan sakit di punggung kaki beliau. Jadi memang tidak harus di punggung sini, tetapi juga bisa bekam di mana saja, di kepala. Kadang-kadang juga kita lihat di batok sini juga kadang-kadang yang
mungkin yang pusing-pusing itu ya, jenengan sing sering pusing bisa berbekam. Nah, Rasulullah SAW berpegang di punggung kaki karena memang beliau merasakan sakit di atas punggung kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pagi hari ini kami ingin mendatangkan ahlinya, tetapi memang kelihatannya beliau sedang berhalangan. Dan monggo, penting sekali bekam itu Bapak Ibu. Insya Allah di Masjid Al-Furqan ini nanti setelah hari raya itu sebulan sekali akan diadakan seperti biasa, sebulan sekali nggih, biasanya di pertemuan di pertengahan bulan nggih, itu beliau Pak Yusuf dan tim menawarkan untuk bekam dan secara gratis, luar biasa. Padahal kudune bayar nih Pak, kudune 2 sok disoki ping loro ya. Wah ya ini kok, tapi beliau luar biasa dan tim nggih, Masya Allah. Dan silahkan Bapak Ibu, kalau saya lihat belum begitu banyak peminatnya, maka monggo setelah hari raya, karena kita sudah ngaji Syama'il ini dan kita menjadi tahu bahwa bekam itu sunnah Nabi. Jangan khawatir, bekam itu sunnah Nabi dan sangat-sangat bagus untuk kesehatan, terutama untuk yang punya kolesterol kados kula ngeten iki, asam urat. Saya ini ingin bekam tapi rong cetok waktu nih Bapak Ibu. Saya ingin sekali dibekam tapi belum ketemu waktunya. Monggo silahkan yang longgar nanti setelah hari raya, atau langsung bisa datang ke beliau ya untuk berbekam. Nggih, insya Allah setelah ini semangat bekam nggih. Baik, alhamdulillah. Ngene iki yo promosi nggih tukang-tukang bekam. Enggak apa-apa. Kalau saya bisa tak bekamin jenengan. Tapi saya enggak bisa. Saya kalau melihat darah itu mau pingsan Bapak Ibu. Baik, kemudian yang kedua Bapak Ibu, insya Allah kita nanti akan kembali bertemu lagi untuk kajian Syama'il setelah dirasa hari rayanya sudah cukup habis ya. Wis ra bodoneh ngoten nggih. Nah, nanti insya Allah panitia akan mengabarkan kepada panjenengan melalui grup kapan dimulai lagi kajian Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah perolehan infak untuk pembebasan lahan di sebelah selatan masjid ini sudah mencapai angka 71%. Sudah tinggal selangkah lagi. Monggo masih ada kesempatan 2 hari untuk berfastabiqul khairat, untuk membebaskan tanah yang ada di samping ini, juga untuk pembangunan MBS yang ada di Pogalan Bapak Ibu. Itu sama saja. Yang di sini juga untuk pimpinan cabang, untuk pondok tahfidz dan sebagainya nanti. Kemudian yang di MBS Pogalan untuk pondok putra juga kita akan membangun lantai 3-nya, ya, untuk lantai 3. Monggo silahkan untuk berfastabiqul khairat. Jadi kami seperti ini sebenarnya adalah bukan untuk kemanfaatan kami, tetapi untuk panjenengan semuanya. Pompong Ramadan dan sedekah jariah itu adalah ketika masih sehat. Ndak harus nunggu sakit. Bahkan lek jenengan sedekah jariahnya pas sakit, kuwi pahalane beda karo lek dong sedekah jariah pas sehat. Saya ulangi, kula jenengan sedekah jariah ketika sehat, pas masih kuat-kuat jaya-jayanya, itu lebih utama daripada sedekah jariah ketika sudah sakit. Saya ulangi itu, ini penting banget. Makanya pompong sik sehat, pompong sik sempat, maka ayo kita sedekahkan harta kita. Kalau dia seorang pengusaha, kalau dia seorang pegawai, jadi prinsipnya niku bukan hanya untuk mencari keuntungan dunia, tetapi seberapa besar yang Anda keluarkan, itulah yang akan Anda dapatkan, bahkan berlipat-lipat. Kalau memang Allah tidak memberikan secara materi, maka Allah mungkin akan memberikan keberkahan-keberkahan yang lain. Masya Allah, beberapa hari yang lalu kita di Samkubah itu lonceng ambulan gratis. Jadi jenengan ya juga PCM juga ada ambulan, insya Allah sama-sama gratisnya insya Allah. Yang di sana juga ada di Samkubah itu untuk masyarakat siapapun, tidak hanya Muhammadiyah, pokoknya semuanya yang membutuhkan insya Allah akan dilayani. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi pompong masih ada 2 hari kesempatan ini. Jenengan sedekah di bulan Syawal wis beda, anjlok jauh Pak, jelas pahalanya anjlok jauh. Saya katakan lagi, sedekah di bulan Ramadan ini seberapapun nominalnya itu hitungannya wallahu a'lam. Tapi kalau sudah nanti malam takbir sedekah, itu hitungannya sudah maksimal 700 saja.
Tapi lek Ramadan ini wallahu alam. Monggo yang masih punya selempitan-selempitan, yang masih punya neng ceteng-ceteng niku, ya, neng centeng apa neng ceteng? Neng centingnya seenek delian-delian, neng sorbantal ayo silahkan untuk diinfakkan, dijariahkan. Di sini bisa, di MBS sana juga bisa. Silahkan, atau di dom, di loro, tidak masalah. Silahkan, atau di mana saja yang panjenengan anggap itu sangat membutuhkan, ya. Dan insya Allah itu akan menjadi ladang jariah yang akan mengalir terus sampai kita nanti meninggal, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alhamdulillah Bapak Ibu hadir juga di tengah-tengah kita, jamaah yang selama ini menyimak dari rumah beliau, Bapak Pak Kuswanto. Pak Kuswanto nggih. Pak Kuswanto dalemipun pundi, Pak? Rejo Winangun. Alhamdulillah hari ini bisa rawuh dengan siapa, Pak Kus? Alhamdulillah. Nanti semoga Pak Agusnya istiqomah menjemput jenengan terus setiap Sabtu ya. Nah, lek Pak Agusnya tidak sempat ya nanti teman-teman yang lain atau yang datang dari sana bisa barengi Pak Gus. Pak Gus dalamnya pundi? Masya Allah. Apa kendala jenengan hari ini, apa yang dirasakan, Pak? Nggih, maksud saya apa penglihatan nggih kendala jenengan? Oh ngoten, sama sekali, Pak. Alhamdulillah, berarti Allah mengurangi kemaksiatan dan dosa dari mata. Masya Allah, kita doakan Pak Gus semoga istiqomah, semoga panjenengan selalu diberikan semangat oleh Allah untuk terus beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan beruntung panjenengan karena sejak panjenengan tidak bisa melihat, maka Allah telah menghentikan maksiat dan dosa dari mata panjenengan, dan insya Allah nanti akan diganti. Sekarang nikmat matanya sudah sampai di surga, Pak Kus nggih? Nggih, insya Allah seperti itu. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu, beliau saja yang mohon maaf yang penglihatannya tidak sehat direwangi untuk hadir ke masjid. Maka dari itu kita yang sehat-sehat ini tidak usah nunggu kita mengalami gangguan penglihatan, tidak usah menunggu mengalami gangguan apapun untuk datang ke masjid, untuk ditegur dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang paling terakhir kita berdoa semoga apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan ini, dari puasanya, dari membaca Al-Qur'annya, dari sedekah kita, dari ngaji kita, dari memberi buka puasa kepada siapapun di hari bulan Ramadan ini, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya diberi kesempatan untuk menemui hari raya Idul Fitri kembali kepada kemenangan dan fitrah dan husnul khotimah. Pengumuman untuk ibu-ibu di terjemah Al-Azkar, mohon maaf saya izin karena setelah ini saya ada acara ke Ponorogo, mohon maaf sekali. Insya Allah nanti untuk yang Al-Azkar dan bapak-bapak yang ada di Al-Furqan ini kita bertemu lagi setelah hari raya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makatan semoga bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya selalu diberikan sehat walafiat, kekuatan iman dan Islam oleh Allah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang solih dan solihah, dan kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Silahkan nanti setelah hari raya tambah semangat lagi. Teman-teman yang mungkin belum tahu Al-Furqan, belum tahu jamaah, diajak mawon semuanya. Insya Allah nanti dengan sarapan gitu. Wangen sakjane sarapan. Tapi ya tidak apa-apa. Oke, pun mengatakan kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.